Dari Iram ini keluarlah anak yang nantinya menjadi Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Saleh disebutkan di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Allahumma shalli ala Muhammad surat Al-A'raf, wa ila Thamud akhahum salihah, kepada bangsa Thamud, ya, anak keturunannya Iram. Nanti mereka ini sudah banyak, sudah kembali mulai rusak, sudah kembali mulai menyembah berhala-berhala, menyembah patung, sudah mulai lupa lagi daripada Allah. Maka Allah utuslah Nabi Allah Saleh. Nama kaumnya bernama Thamud. Qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ayo menyembah kalian kembali kepada Allah. Kalian tidak punya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kaumnya membangkang, kaumnya menolak. Bahkan Nabi Allah Saleh ditantang. Setelah dia mengajak dan mengajak, mulai punya pendukung, mulai punya pengikut, orang-orang yang penyembah berhala ini mereka berkumpul menantang Nabi Allah Saleh. Dikumpulkan di padang pasir, lalu mereka mengatakan, "Hai Saleh, ayo kalau kamu memang betul utusan Tuhan, kalau kamu ini memang Nabi, coba ini ada batu besar, tolong dari batu besar ini munculkan, lahirkan onta yang hidup." Ditantang. Kata Nabi Saleh, beliau seorang Nabi yang punya doa mustajab. Kalau saya terima tantangan kalian dan saya akan keluarkan onta dari batu besar ini, apakah kalian mau mengikuti saya menyembah Allah? Baik, kami akan beriman, kami akan ikut engkau. Maka janji. Nabi Saleh pun berdoa minta kepada Allah. Nabi utusan Allah, ya Allah, tolong keluarkan dari batu besar ini onta yang akan menjadi tanda kebesaranmu dan akan menyebabkan hidayah. Doanya seorang Nabi kontan langsung diterima oleh Allah. Batu yang besar itu pecah dua, langsung keluar onta yang begitu besar dan gagah dan warnanya begitu indah, kuning emas, lebih besar dari onta-onta yang lain. Semuanya terperanjat, semuanya bingung. Sihir yang hebat ini, kata orang-orang tadi. Luar biasa sihirnya Nabi Saleh ini. Kata Nabi Saleh, ini bukan sihir, ini mukjizat dan ini ayat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi, Allahumma adzabun alim. Kata Nabi Saleh, tolong keliling di kampung jangan ganggu, karena ini ontanya Allah. Biar dia giliran, kalau dia minum dari sumber air di situ nanti mengalah onta-onta kalian, biar bergiliran, kasih ini giliran juga, dan kalian boleh mengambil memerah susunya. Berjalanlah waktu demi waktu, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, onta ini hidup, onta ini mulai, tetapi onta-onta yang lain ketakutan karena onta ini besar dan hebat dan cantik. Namun sebagian orang yang beriman kepada Nabi Saleh mendekati onta ini, banyak yang memerah dari susunya onta ini, dan onta ini hidup aman. Tapi mereka yang asalnya memang tidak suka kepada Nabi Saleh dan membangkang kepada Nabi Saleh, mereka tetap sekarang bersekongkol kembali. Bagaimana ini? Nabi Saleh semakin banyak pengikutnya sekarang. Tambah dia dapat mukjizat, tambah banyak orang yang mengikut. Akhirnya mereka bersekongkol lagi. Mereka menyewa 9 orang untuk membunuh ontanya Nabi Allah Saleh. Dibayarlah 9 orang bayaran untuk menghabisi atau membunuh ontanya Nabi Allah Saleh. Ada yang memanahnya, ada yang menyembelihnya. 9 orang ini dia menanti di tempat biasa jalannya ontanya Nabi Allah Saleh. Kemudian ketika datang, ada yang memanahnya, lalu ada yang memukulnya, ada yang menyembelihnya, sampai matilah ontanya Nabi Allah Saleh. Mereka sebelum membunuh onta ini diberi peringatan oleh Nabi Allah Saleh. Kata Nabi Allah Saleh kepada mereka, qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun
fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya Salihu utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Onta ini jangan diganggu, kalau diganggu saya takut turut azab dari Allah, saya takut turun musibah dan kalian tidak akan sanggup. Mereka karena tetap tidak percaya. Orang kalau sudah nggak percaya, sudah nggak percaya. Kalau sudah kesesatan melekat kepada orang ini, tanda yang begitu nyata, mukjizat di depannya, tidak peduli. Akhirnya mereka menantang, hei Saleh, kami sudah bunuh ontamu, ayo turunkan, mana janjimu, mana adab yang akan Allah turunkan. Kata Nabi Saleh, tunggu 3 hari. Tunggu 3 hari. Sebelum 3 hari tersebut, Nabi Allah Saleh bersama kaumnya yang beriman keluar dari kampungnya, keluar dari tempatnya. Persis di hari ketiga, orang-orang sambil ketakutan, orang-orang sambil kebingungan. Di hari ketiga bumi gelap, sangat gelap, lalu turun hujan dengan petirnya dan binasalah semua kaum Tsamud. Ada yang ditampar petir, ada yang ditelan oleh bumi, goncang bumi, hancurlah kaum Tsamud karena mereka menentang kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Saleh tidak punya keturunan daripada nabi-nabi yang lain, tetapi diselamatkan oleh Allah. Dalam riwayat Nabi Allah Saleh pindah ke Masjidil Haram, ada yang mengatakan pindah ke Baitul Maqdis. Tetapi intinya binasalah kaum Tsamud karena mereka menentang nabinya Nabi Allah Saleh alaihissalam. Dan ini sunnatullah, siapa yang menentang petunjuk nabinya setiap zaman, pasti orang tersebut akan binasa dan akan celaka. Mudah-mudahan kita termasuk yang berjalan di dalam petunjuk jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu dari Iram Nabi Allah Saleh. Ada anaknya Sam lagi yang bernama Arfahsyad. Dari Arfahsyad inilah turunlah, keluarlah Nabi yang disebut dengan Nabi Allah Hud alaihi salam, yang makamnya ada di Yaman dan setiap tahun dihauli sampai saat ini di bulan Sya'ban, dan itu makam sangat otentik, sangat terkenal. Nabi Allah Hud kepada kaumnya yang bernama kaum Ad. Bagaimana kisahnya Nabi Allah Hud dan kaumnya kaum Ad? Apa hikmah-hikmahnya? Panjang umur, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majlis-majlis di bulan-bulan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan majlis ini selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mudah-mudahan datangnya bulan Maulid yang akan datang, bulan depan, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan hadiah kepada kita. Semakin kita dekat kepada Rasulullah, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin kita bisa meneladani, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.